Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pena. Bertemu lagi di channel saya, Zulfatul Hanifah NA. Ya, itu nama pena ya. Oke, pada kali ini saya akan berbagi ilmu tentang kepenulisan. Bagaimana sih penulis pemula itu agar menulisnya bisa lancar-lancar sampai buku kita jadi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang outline. Simak ya. Nah, outline ya, pengertian outline menurut bahasa itu kerangka ya, keregangan, garis besar atau guratan. Jadi yang namanya outline itu adalah kerangka seperti gagasan ya, ide-ide pokok yang mana nanti outline ini biasanya paling dibutuhkan bagi pemula. Jadi ini adalah langkah awal agar kita itu menulisnya bisa lancar sampai ending. Oke, simak selanjutnya. Nah, kenapa sih outline itu sangat penting ya? Ya karena outline bisa memandumu saat memulai, menyelesaikan, dan menyempurnakan tulisan. Nah, jika naskah adalah tubuh manusia, maka outline adalah kerangka tulangnya. Wah, jadi naskah itu ibaratkan adalah tubuh kita ya guys. Nah, kemudian outline-nya itu adalah kerangka tulang kita. Jadi, outline itu sangat penting untuk di awal. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkahnya. Nah, berikut adalah langkah outline ya guys. Yang pertama, itu bagi cerita menjadi 3 bagian utama, yang mana ada bagian awal, bagian tengah, hingga bagian akhir. Biasanya awal itu untuk perkenalan tokoh, latar, kemudian latar belakang tokoh ya, latar cerita. Sedangkan tengah itu adalah untuk klimaks masalah, dan bagian terakhir adalah ending. Kemudian ada buat talking point. Nah, di sana ada poin-poinnya. Kemudian yang ketiga, tambahkan keterangan bila diperlukan. Ya, biasanya itu ada subpoin ya. Subpoin itu misalkan yang bagian 2 itu per bab. Bab 1 menceritakan tokoh, bab 2 menceritakan tentang latar belakang. Nah, bab 2 kalau menggunakan subpoin, maka bab 1 menceritakan tentang tokoh. Kemudian sub bab 1 tokoh A, sub bab 2 tokoh B, dan seterusnya. Seperti itu ya guys. Semoga bisa dipahamin. Oke, kita masuk ke ini adalah contoh outline. Jadi outline itu terbagi menjadi 4. Ada outline puisi, novel, cerpen, dan non-fiksi. Nah, bagaimana sih outline puisi? Ya mudah, gampang saja gitu ya. Karena puisi ini, misalkan hari pertama kalian mau buat berapa puisi, target tuh ditulis di kertas ataupun diketik. Hari pertama targetnya 2 puisi, hari kedua targetnya 5 puisi, hari ketiga targetnya 1 puisi, hari keempat targetnya 6 puisi, dan seterusnya sampai puisi yang ingin kalian tulis seberapa banyak untuk membuat buku antologi puisi ya guys. Nah, kemudian untuk outline novel seperti di contoh bab 1, misalkan perkenalan tokoh si A dan si B. Bab 2 itu menceritakan tentang latar belakang tokoh A. Bab 3, tokoh A ingin pergi meninggalkan kampung halaman, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah contoh outline untuk puisi dan novel. Kita masuk ke contoh outline cerpen dan non-fiksi. Nah, untuk outline cerpen, contohnya cerpen 1, misalkan judulnya apa gitu ya, Hujan Membawa Rindu. Sedangkan cerpen 2 judulnya Ibu Aku Merindukanmu. Nah, seterusnya sampai kalian ingin buat berapa banyak sih cerpen itu dalam satu buku ya, antologi cerpen. Apakah satu buku itu kalian mau buat 25 cerpen? Berarti outline kalian terdiri dari 25 judul cerpen. Misalkan satu hari itu targetnya 1 cerpen, berarti kalau 25 cerpen targetnya 25 hari kalian selesai menulis satu buku. Wah, hebat ya guys, 25 hari udah bisa menyelesaikan satu buku antologi cerpen. Nah, untuk non-fiksi itu kan contohnya seperti buku pelajaran, modul ya. Jadi mudah saja. Kalau kalian bingung, silakan bisa dibuka buku pelajaran di rumah, buka modulnya, seperti itulah contohnya. Oke, lanjut. Nah, jadi cukup sekian ya
Itu materi tentang outline hari ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian bingung, nanti bisa hubungi saya via email ya, atau boleh kalian WhatsApp, tapi nomor tidak tertera di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pena. Saya akhiri, wassalamualaikum.